Jam 8.34 tanggal 17 Januari 2020. Jadi ini udah banyak ya, setelah beberapa waktu kita panen ini udah banyak yang udah mau tumbuh bunga. Kayaknya kalau misalnya udah tumbuh bunga kita cabut aja, kita ganti sama bayam Brazil, itu kayaknya lebih bagus. Oke, kita beralih, nanti ini bakal dipenuhi bayam Brazil. Ada berapa ya yang udah berbunga? Ada 2 di sini, 3 kayaknya. Kita ganti aja ya, tinggal cabut aja sisa-sisa tanahnya, kalau bisa jangan dibawa. Terus nanti kita tanam bayam Brazil. Kalau nggak salah saya udah stek beberapa, kita tanam nanti ke sini, pindahin gitu. Rencananya karena di sebelah sini si bawang kucainya belum tumbuh ya, jadi rencananya ada sih yang udah tumbuh beberapa, paling 3 dan masih kecil banget. Nah pokoknya di yang kosong-kosongnya yang nggak kelihatan ada kucainya, saya bakal pindahin ini bawang putih ya, pindahin dulu deh bawang putih. Tuh, ini adalah ini bayam Brazil. Saya mau pindahin bayam Brazilnya ke sini, jadi nanti panen bayam Brazil bakal terus menerus, bakal banyak. Karena kan daerah sini panas ya, kena sinar mataharinya intens banget. Jadi kita bakal tanam dia di sini. Tuh nggak tumbuh si kucainya. Ada yang tumbuh di sini nih. Ada kan di situ ya. Sekarang kita bisa tanam di sekitar sini. Oh, ini tumbuh. Nah, ini tinggal kita tanam gini aja. Ini udah ada akarnya, nggak tahu bakal berhasil atau enggak. Tapi kayaknya ini mah busuk, tapi nggak tahu ya, kita cobain aja. Tanam. Udah kayak gitu aja dulu. Dia kayaknya busuk soalnya. Di sini kita tanamin lagi. Kita udah gali lubangnya ya. Ini ada yang belum tumbuh nih, belum berakar juga, tapi kita coba tanam, semoga nanti tumbuh. Selanjutnya di sini kita kasih yang udah akarnya 2 kayak gini. Ini lebar, jadi kayaknya harus dibagi 2 juga bisa nih. Kita bagi 2 dulu deh kayaknya. Kita udah punya 2 ya, udah dibagi 2 seadanya. Ini nggak tahu dia bertanda atau enggak karena dilukai banget. Tuh, dilukai banget. Oke, kita tanam 1 di yang tadi. Satu lagi di sini. Terus kita tanam ya sampai ujung. Ini kita bisa update lagi ya perkembangan si bawang dayak, dan ternyata setelah seminggu baru kelihatan. Itu ada hijau-hijaunya. Ini tangan saya kotor habis nanam. Ada hijau-hijaunya ya tuh. Dia baru tumbuh setelah seminggu, baru segitu. Saya juga nggak tahu, ternyata lebih lambat dari bawang biasa. Terus kita lihat lagi yang lain, kayaknya sama sih, dia tumbuhnya lambat. Yang ini paling udah ada hijaunya. Tuh, tumbuhnya lambat banget ya. Saya kira sama kayak bawang putih, ternyata lebih lambat, jauh lebih lambat. Nggak tahu ini kenapa, apa karena tanahnya ya. Saya kira saya bakal gagal, maksudnya itu nggak akan sampai keluar hijau gini. Tapi alhamdulillah mesti dikasih kesempatan buat tanam sampai keluar hijaunya. Kangkung ya, dia makin gede
setelah kena sinar matahari yang lebih banyak. Ada binatang. Ini bolong-bolong karena kita nggak pakai obat-obatan. Semoga sih nanti tumbuhnya makin banyak, subur ya. Jadi yang bolong-bolong ini akan tertutupi gitu. Kita tetap bakal bisa makan banyak karena makin banyak juga yang tumbuh. Semoga ya. Nah kalau yang ini yang dari pasar, dia kayaknya cuma bertahan segini dari sekian banyak batang yang ditancap di sini. Ini cuma bertahan satu ini kayaknya. Dari satu batang dia tumbuh 2 kayak gini. Ya semoga lah bertahan hidup. Kayak yang ini nih. Ini juga kurang banyak sebenarnya dia batangnya dalam satu pot. Harusnya dipotong lagi, di stack, diperbanyak di dalam pot ini ya. Min. Jadi yang satu udah kayak gini, yang satu udah kayak gini. Kita nanti bisa gunain tanah yang ini buat min yang ini. Jadi min yang ini kita satuin ke polybag yang ada yang agak gede atau pot gitu. Nanti tanahnya bisa pakai yang ini. Siapa tahu yang bagian bawah-bawahnya masih bisa tumbuh. Dan nanti tambah rimbun. Iya deh. Ini minnya kecil-kecil kayaknya kurang air. Kemarin saya udah melakukan ini gunting yang kuning-kuning. Supaya nanti, tapi ada beberapa yang belum digunting kayak ini. Supaya nanti dia tumbuhnya tambah subur. Jadi saya gunting yang kuning-kuningnya. Dan lihat ini kita punya cabai. Wah, cabai. Alhamdulillah. Daunnya keriting ya. Tapi nggak masalah. Oh ada ini nih pasukan kita. Nah dia tuh suka makanin si ini. Kalau dia masih keluarga ladybug berarti dia masih suka makanin si kutu putih. Jadi nanti tanamannya bakal sembuh, gak akan rusak kayak gini. Ungu sekarang udah berubah jadi mulai ada orange-nya. Dan nanti dia bakal berubah jadi orange kayaknya kata orang-orang segitu. Ini menarik perhatian banget karena ini bukan kali pertama dia bolong. Tuh, kayaknya emang karena buahnya warna-warni jadi serangga lebih suka diem di sini. Mungkin disangkanya bunga gitu, nggak tahu. Jadi dia dimakanin sama binatangnya lebih banyak nih kayaknya. Nah bener ya, ternyata beda-beda. Kalau yang ini dia tiba-tiba orange aja semua. Tuh orange. Ungunya paling ini. Nanti juga dia tiba-tiba orange aja. Terus lihat deh daun-daunnya banyak banget karena waktu itu dia kan rontok semua ya, kita tahu semua. Terus setelah dipindah tanam ke sini dia akhirnya mengeluarkan daun-daun baru dan masih kecil-kecil tapi rimbun. Alhamdulillah. Ini efek rontok terus kita nggak telat mindahin. Nah itulah kayaknya kalau kita udah biasa nanam sih nanti insting-insting itu, perasaan-perasaan itu bakal kelatih sendiri gitu. Jadi sebelum mereka benar-benar mati kita masih bisa nyelamatin. Kalau kita udah kayak terbiasa gitu. Jadi nggak apa-apa buat penanam pemula, jangan takut. Nanti kalau gagal kan emang perlu latihan, perlu pengalaman, perlu tahunan gitu. Kalau kita nggak belajar secara formal kan, kalau saya juga nggak belajar secara formal, jadi sering gagalnya. Ini aja yang kelihatannya makin bagus. Kayak bayam Brazil ini kayaknya juga saya belajar dari pengalaman. Dia suka banget pengalaman dan ini ya dari pengalaman orang lain juga gitu, dari YouTube orang gitu. Nah dia tuh kayaknya suka banget cahaya matahari. Jadi kalau di sana kan dia masih kena teduh, kalau di sini enggak. Jadi dia tambah rimbun. Jangan lupa ada rumput liar kita cabut. Nah cabut aja. Jadi dia tambah rimbun. Ini bagus ya. Nanti kalau udah rimbun banget, kalau udah tinggi-tinggi, rencananya mau ditambahin tanahnya karena ini tenggelam. Jadi takutnya dia susah nerima cahaya matahari. Dan nanti kalau udah tinggi kita kubur akarnya, kita biar dia berakar lebih banyak lagi tumbuhnya. Nah kalau di bawah sini ternyata kalau kena teduh dia masih bisa tinggi. Ini adalah ginseng Jawa. Banyak juga rumputnya yang belum dicabut. Rumput liar kan. Ini ginseng Jawa ini
dia tumbuhnya bareng sama ini pepaya. Dia tumbuhnya bareng sama pepaya. Kayaknya si pepayanya akarnya udah kena tanah. Ini biarin aja, nanti potnya hancur sendiri. Berarti si polybag kertasnya, polybag karungnya nanti hancur sendiri. Ini kita bisa panen jeruk. Kemarin sih udah ada yang, dia udah copot sendiri, alhamdulillah. Ini juga nih nggak tahu deh, ini kayak telat, jadi dia udah kurus. Udah, alhamdulillah kita dapet ini hari ini. Bakal pindah-pindahin ini rosella pasti yang gede-gede itu. Terus yang di sana nggak tahu apa, mungkin okra mungkin. Terus ini juga nggak tahu apa karena nggak dilabelin. Nggak apa-apa. Oh, ini ada yang mati ya, kasihan banget ya. Nggak apa-apa, nanti kita pindahin ke pot yang vegetable planter bag itu yang 1 liter, yang 1 meter diameternya. Jadi kita pindahin ke sana. Tapi nanti kalau udah daunnya agak banyak kan, atau sore ini, jadi dia biar tanahnya agak keringan dulu, karena dia kan kena hujannya tadi malam, terus emang tanahnya padat. Nah, nanti biar tanahnya agak keringan nanti sore lah. Terus kan kalau sore itu memang waktu paling bagus sih kalau menurut saya, karena dia adaptasinya kan lumayan lama, dari sore ke malam ke subuh ke pagi baru dia dapat sinar matahari. Kalau misalnya kita mindahinnya siang hari, pagi hari maksudnya, nanti dia adaptasinya langsung ke siang hari, dia langsung layu pasti. Jadi nanti kita sore aja pindahinnya. Arti yang paling gede sekarang mulai gede lagi, daun-daunnya lembut banget karena ini kayaknya daun baru gitu, kena hujan jadi dia tumbuhnya hebat banget. Tuh, tumbuhnya bagus, dia gede. Dan ini kayaknya ini deh, jagung kita yang waktu itu kita pindahin tuh tumbuh ya, alhamdulillah. Terus ini nggak tahu apa, pakai ini lobak, nggak tahu, kita tumbuh pindahin ke situ ya, bismillah deh. Nah ini nih yang waktu itu nggak ada tanamannya, sekarang dia udah pada muncul. Dia dari umbi-umbinya, berarti waktu itu kan kita tanam terus dia mati, terus dia tumbuh lagi, alhamdulillah. Dari jauh dia kayak tomat cherry ya, kayak bukan cabai, padahal rasanya pedes kata orang-orang sih. Ini bisa dipanen ya, alhamdulillah. Yuk kita panen aja tomatnya, ada 5 yang bisa kita panen. Kita panen 5-5-nya.